Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah berhenti bilang luar biasa. Iya, langsung saja kita buka bersama yuk Pengkhotbah pasal yang kedua, saudara ya. Pengkhotbah pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, jadi ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, siapa Raja Salomo? Raja yang terkaya. Tidak ada sampai hari ini satu manusia pun yang menandingi kekayaannya Raja Salomo. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama dia bilang begini, aku berkata dalam hati, baca sama-sama yuk. Mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia ya. Jadi kalau saudara healing ya, cari-cari kesenangan, cari kegirangan, kata Salomo itu nanti kita lihat. Ayat yang kedua. Baca bersama 1 2 3. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Ya. Ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Saudara, mungkin ketika Salomo menulis ini, dia itu lagi merenung tentang hidupnya. Ya, dia pikir-pikir kegirangan, ternyata tidak juga memberikan kebahagiaan. Tertawa, dia bilang itu bodoh, ya, karena banyak orang memang tertawa-tertawa di nightclub, ketawa, pulang stres, ya. Lalu dia bilang, aku coba menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Dia minum wine. Kira-kira wine-nya Salomo enak nggak? Enak gak saudara? Biasa aja, gak usah pura-pura gak pernah minum wine. Ya pasti Salomo itu wine-nya yang terbaik. Kita tahu dari sana semua wine yang terbaik, apalagi dia raja. Dia mencoba minum wine, menyegarkan tubuhku dengan anggur, tetapi akal budiku tetap dalam diriku. Lihat, berarti dia gak mabok. Amin. Ya, akal budiku tetap ada di kepala, kata Salomo. Aku minum wine, tapi akal budiku tetap di otak. Banyak orang minum wine, akal budinya pergi dari otaknya, iya enggak? Artinya mabok, tapi Salomo enggak mabok ya. Sampai aku mengetahui, dia itu lagi mencari apa sih yang bisa membahagiakan hidup manusia itu sebenarnya di dunia ini. Ini yang ngomong orang terkaya. Jadi yang baru mau belajar kaya, enggak usah banyak gaya. Amin. Saudara nggak percaya saya bilang Salomo ini orang terkaya. Saudara, kekayaan Salomo itu tercatat kalau saudara nanti baca dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 dan 15. Coba kita baca dulu untuk meyakinkan saudara ya. 1 Raja-Raja 10 ya ayat 14 sampai ayat 15, baca bersama. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu dikatakan apa? Dalam 1 tahun beratnya berapa? 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari siapa? Saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Saya mau kasih tahu sama saudara. Ya, adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu 1 talenta sama dengan 32 kilo. 1 talenta emas, 32 kilo. Yang dibawa kepada Salomo itu setiap bulan, setiap tahun dikatakan tadi berapa? 666 talenta. Ya, coba kalau saudara kalikan kilo lalu dikalikan gram, itu jatuhnya 21.312 kilogram setiap tahun.
Ya, 21.300 kalau dikalikan gram, taruhlah emas 800 ya, atau sekarang 1 juta ya kayaknya ya, kita mainlah di angka 1 juta. Ya, berarti saudara setiap ya tahun ya, kalau kita kali 40 tahun aja langsung ya, Salomo berkuasa 40 tahun. Itu sekian 800 sampai 900, hampir 900 triliun setiap tahun. Itu baru emas yang dibawa kepada dia, belum termasuk yang disetor sama raja-raja, bupati-bupati, bahkan raja Arab. Jadi saudara, setiap tahun emas yang pasti dia miliki itu 800 triliun, belum termasuk dia punya kapal-kapal yang berlayar saudara, yang ambil rempah-rempah, ambil semua kekayaan. Itu hanya yang dicatat saja, setiap tahun dia dapat. Orang terkaya di dunia kekayaannya sekarang 3.500 triliun sekian. Salomo dalam waktu 1 tahun 800 sampai 900 triliun. Ya, belum dikali dengan istana yang dia bangun, emas-emas yang dia punya, kayu aras, minyak mur, semua kekayaannya dia. Makanya benar Alkitab berkata tidak ada orang terkaya lagi selain Salomo yang pernah ada di dunia. Bayangkan loh, dia menulis tertawa sia-sia. Ya, tertawa itu bodoh. Coba kita lanjutkan ayat yang Pengkhotbah pasal 18, pasal 2 tadi. Ya, sekarang kita sudah sampai di dia mencoba apa ya, menemukan sesuatu di bawah hidup ini, di umur kita yang pendek ini. Ayat 4 dia bilang, lalu dia melihat ya, ternyata yang terbaik bagi anak manusia itu, ayat 4 kita baca bersama. Lalu aku melakukan apa? Pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah. Ya, dia coba membangun rumah-rumah besar, menanami kebun-kebun anggur. Dia coba bergerak di bidang properti, perkebunan. Ya, anggur zaman itu mahal saudara. Ayat 5 dia bilang apa? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ya, dia mencoba mencari kesenangan nih, properti, perkebunan, semua pertanian. Lalu nggak cukup di situ, ayat 6, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat yang ketujuh, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, banyak kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia bergerak sampai ke peternakan. Ya, budak dia punya banyak saudara. Zaman itu orang kaya itu punya banyak budak. Salomo punya semuanya. Ayat 8 dia bilang di sana apa? Aku mengumpulkan bagiku apa? Perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Saudara, harta kalau yang bawa emas kepada Salomo itu raja-raja Arab, itu emas-emas tua. Perak-peraknya, belum batu-batu berlian yang dia punya, batu permata yang dia punya itu saudara, tidak ada yang bisa menandingi harga. Ya, dan kalau ditaksir memang benar Salomo ini kaya banget. Dia kumpulin harta semuanya punya saudara. Makanya kalau hari ini engkau berpikir kekayaan, harta yang kau punya, berlian yang besar-besar, itu akan membuat engkau bahagia. Maaf loh, kita belajar dari seorang yang sudah punya semuanya. Kalau saya ngomong kan saudara bisa bilang, Bu Debbie ngomong gitu karena rumahmu enggak sebesar aku. Ya, perhiasanmu enggak sebesar aku, berlianmu enggak sebesar aku, di lemariku ada berlian segini. Salomo yang ngomong, bukan saya. Salomo, catat baik-baik. Orang yang terkaya dari orang yang pernah ada di muka bumi. Semua dia punya. Dia coba bekerja semua mencari kesenangan bagi dirinya. Dia tidak temukan. Ya, bergerak di bidang perkebunan, dia coba mencari sesuatu, enggak bahagia, dia enggak dapat apa-apa.
Dia mengumpulkan baginya juga perak, emas, harta, benda raja-raja loh, bupati semua. Kenapa saudara? Salomo itu pada waktu Salomo ini raja ketiga. Raja pertama adalah Saul. Ketika Saul mati, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Lalu ketika Daud itu mengalahkan semua tanah-tanah, dia rebut untuk Israel, dan Daud itu tangannya banyak darah karena dia banyak bunuh untuk merebut tanah. Makanya ketika Daud di hari tuanya, dia mau mendirikan rumah bagi Tuhan. Tuhan bilang, enggak, kamu enggak bisa mendirikan rumah bagiku, karena tanganmu itu berlumuran darah. Anakmu yang akan membangun rumah bagiku, yaitu Salomo. Kenapa? Ketika Salomo naik menggantikan bapaknya Daud menjadi raja ketiga, dan Salomo itu udah enggak perang, karena Israel sudah aman. Israel itu dia menguasai kerajaan itu dari ujung sampai ke ujung. Makanya semua membawa upeti kepada Salomo. Bupati, raja-raja Arab, Mesir semua menyerahkan emas. Bahkan Salomo kawin sama anaknya Firaun, raja Mesir. Ya, jadi saudara, dia banget kayanya luar biasa. Tapi ketika Salomo mau menjadi raja, satu hal yang dia minta sama Tuhan, dia berdoa, dia bilang apa? Tuhan, aku minta kepadamu bukan kekayaan, aku minta kepadamu hikmat, agar aku bisa menjalankan pemerintahanku itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta uang, kamu tidak minta umurmu diperpanjang, tapi kamu minta adalah hikmat untuk melakukan semua ketetapanku sebagai raja. Kamu harus memutuskan dengan hikmat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku beri padamu hikmat plus dapat bonus kekayaan besar akan aku berikan kepadamu. Makanya bapak-bapak jangan berdoa minta kaya terus, amin. Kalau kau berdoa minta kaya, mungkin kau bisa kaya, tapi kau stres dengan kekayaan itu. Berdoa minta hikmat Tuhan. Ketika engkau berdoa minta hikmat Tuhan, bonusnya dikasih kekayaan. Ya, jangan cuma kejar uang, kejar harta, kejar kekayaan. Engkau sedang salah fokus. Ketika engkau bekerja, berbisnis cuma dengan tujuan satu, cari uang dan uang, kaya dan kaya, engkau sedang gagal fokus. Kau gak bakalan dapat apa-apa. Tuhan bilang, karena kau minta hikmat untuk bisa melakukan tugas sebagai raja sesuai dengan ketetapanku, maka aku beri hikmat engkau. Dan bonusnya kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Wow gak saudara? Wow, ya kita semua butuh hikmat Tuhan. Akhirnya Salomo naik menjadi raja. Semua mendengar tentang hikmat Allah yang begitu luar biasa. Sehingga raja-raja di sekeliling Israel setiap itu datang kepada Salomo untuk mendengar perkataan hikmatnya. Loh, orang itu kalau berhikmat, orang datang cari kau saudara. Amin. Itu sudah pasti. Kalau hikmat Tuhan ada padamu, ya, berkat akan mengejar hidupmu. Ya, asal punyalah hikmat Tuhan. Setiap hari raja-raja, saudagar-saudagar kaya, bupati, kepala daerah, bahkan orang-orang kaya ternama dari bangsa-bangsa datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Wow, luar biasa. Mereka datang itu, tentunya orang kalau datang kan tidak dengan tangan hampa toh. Mau mendengar hikmat, tentu bawa persembahan. Itu udah pasti, saudara, jangan bingung ya. Saya ini mengucap syukur ya. Ya mungkin Tuhan kasih hikmatnya sedikit kepada saya ya. Firman Tuhan itu hikmat. Banyak orang hari ini kepengen ketemu saya. Kepengen saudara, tiap hari tuh undangan, Bu bisa makan bareng, pengen sharing-sharing sama ibu. Cuma pengen denger firman yang kita sampaikan. Apa sih hikmat Tuhan tuh firman? Ya, nanti saudara kalau saya ada waktu, oke Bu, hari ini saya di Jakarta ada waktu, kita ketemu jam berapa? Mereka datang. Datang itu nggak dengan tangan hampa saudara. Itu sudah pasti. Saya nggak usah minta, saya nggak usah mengemis, nggak usah. Ya, orang itu janji Tuhan. Kalau engkau punya hikmat, bonusnya
berkat, kemuliaan itu Tuhan beri. Saya hari ini sangat menikmati. Ya, saya bisa pakai sepatu 15 juta, saya enggak beli. Ini upeti dikasih orang. Enggak usah iri sama saya, amin. Ya, enggak usah iri. Bu Devi sekarang hedon, pakainya merek-merek. Lah dikasih masa enggak saya pakai? Iya enggak? Ya dikasih dipakai dong. Salomo dikasih ya diterima. Masa disuruh bawa pulang? Saya pakai tas mahal, itu enggak saya beli. Upeti. Yang penting jangan minta. Loh, orang itu pengen ketemu saya itu, kalau dia ngasih sesuatu saya terima, seneng, dia seneng loh. Seneng banget loh. Ya, apalagi kalau saya pakai, Bu saya seneng banget. Ibu pakai baju saya, khotbah, aduh saya seneng banget loh saudara. Ya, seneng dia. Jadi saya ini baju, sepatu, udah gak usah beli, tas gak beli saya. Ya, orang itu pengen ketemu, dengar hikmat Tuhan, ngobrol, kasih tahu janji Tuhan, kasih tahu firman Tuhan, seneng mereka. Dan yang pengen ketemu itu juga bukan hanya orang-orang biasa, saudara, orang-orang luar biasa. Ya, saya ditelepon, Ibu bisa makan gak, Bu bisa ini gak? Ya itu janji Tuhan. Nggak usah iri kalau ada pendeta diajak makan sama pejabat, ya memang ya sudah itu. Ya, ada yang bilang, Bu Devi sekarang sombong, nggak mau diundang di gereja saya, katanya full. Lah dulu saya nggak ada jadwal, kau tidak undang saya. Dulu saya nggak ada jadwal saudara, nggak ada pelayanan, saya tawar-tawarkan diri, orang nggak mau. Ya Pak undang saya lah di gerejamu, nggak, siapa kamu Debbie Basir. Nah, sekarang setelah saya begini, kok ibu nggak mau datang? Bukan nggak mau datang, memang Tuhan itu membawa kita itu ya gimana ya, diakui atau tidak saudara. Saya pun tidak bermimpi dan tidak pernah berharap ada di tempat seperti hari ini. Banyak orang yang kepengen ada di tempat seperti hari ini, tapi juga nggak bisa. Itulah anugerah, amin. Minta hikmat Tuhan. Salomo nggak bisa menolak. Orang bupati datang, raja-raja Arab datang minta janji. Pasti sekretarisnya Salomo bilang, Pak Raja Arab saya mau ketemu Raja Salomo kapan ya, saya mau datang bawa upeti, mau dengar hikmat kata Alkitab. Maaf ya Pak, ini Raja Salomo sudah full, bisanya tahun depan, mau enggak? Mau ya enggak? Iya, bayangkan semua saudagar orang kaya-kaya pengen ketemu. Ya pasti ada jadwalnya. Ya ada jadwalnya. GSJS Bu minta tiap bulan, enggak bisa Pak. Ya nanti tahun depan lagi kita ketemu. Kan dibagi-bagi tuh saudara. Saudara, itu janji Tuhan. Salomo menikmati kelimpahan apa yang Tuhan janjikan. Hikmat aku berikan plus kemuliaan, kehormatan. Orang akan mencari engkau karena hikmat Allah yang ada di dalam dirimu kata Tuhan. Loh, raja-raja pengen ketemu loh. Saudara, akhirnya dia itu dalam kekayaannya, dia mencoba menemukan kebahagiaan loh. Kurang apa coba? Dihormati raja-raja, semua datang mendengarkan. Dia bangun rumah-rumah besar, dia bikin pertanian kolam diairi, tanami pohon-pohon, berharap dia bisa menikmati hidup. Tapi ternyata enggak juga. Ayat 8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Lalu dia bilang gini, aku mencari bagiku apa? Biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dia undang semua penyanyi terkenal datang ke istananya nyanyi. Mungkin hari ini kalau sudah ada Salomo, Inul diundang. Ya, diundang penyanyi-penyanyi terkenal. Siapa? Justin Bieber diundang. Biduanita. Pasti yang nyanyi depan Raja Salomo bukan penyanyi yang fals. Amin. Penyanyi terbaik. Karena dia berpikir akan dapat penghiburan, kebahagiaan dalam jiwanya. Lalu bukan cuma itu, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Memang ternyata menyenangkan ini bagi bapak-bapak ya. Ya, tapi bukan bapak-bapak di sini ya. Amin ya bapak-bapak ya. Karena ada istrinya di samping. Banyak gundik itu menyenangkan loh, Salomo bilang loh ya. Jadi enggak usah bilang pura-pura, tidak. Memang yang menyenangkan zaman dulu kan boleh, orang punya istri banyak, apalagi raja. Ya, bayangkan tercatat Salomo itu punya wanita yang di sampingnya itu berapa saudara? 700
gundik 300 istri. Jadi 1000 totalnya, 1000. Kalau ketemu satu hari 3,5 tahun baru ketemu. Iya. Ya, 3,5 tahun ketemu 1. Itu 1000. Bapak-bapak mau punya gundik 1000? Mati kau, mati. Nggak usah 1000, 2 saja. Coba kau selingkuh, punya peliharaan 2, 1 istri sah, 1 selingkuhan. Pasti kau kena serangan jantung. Cekot-cekot jantungmu ya. Siapa bilang enak? Nggak enak. Ini Salomo loh, orang kaya yang sudah menulis ini. Ya kaya banget, boleh, dia raja, bebas mau pilih siapa aja yang dia mau nikahi, semua yang tercantik dari semua wilayah. Seleksi untuk menjadi gundiknya Salomo tidak gampang. Dan hampir semua istri dan gundiknya itu semua putri-putri raja. Badannya harum, di Mesir, tinggi-tinggi, cantik-cantik saudara. Ya mirip-mirip saya begini. Masalah buat lo, masalah. Kayaknya kok tertawanya mengejek sekali ya. Salomo itu 700 loh. Dia coba mencari kebahagiaan hati. Panggil penyanyi, undang penyanyi, bikin rumah, bikin taman, bikin ini. Ya punya banyak gundik. Ayat yang ke-9. Dengan demikian aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal di dalam dia, hikmat Tuhan itu. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah dari segala jeripayaku. Orang kaya bebas. Ya dia lihat apa? Berapa itu tas? Ya 4 triliun beli. Kalau saudara masih pakai yang cuma 1 M, enggak usah sombong, enggak usah. Salomo itu tasnya 4 triliun, amin. Orang Indonesia itu ya baru pakai harganya 1 M, jalannya udah beda. Ketemu orang gak mau senyum, alergi. Ya, apalagi ada yang mereknya begitu tapi belinya di pasar Atom. Lebih sombong lagi kau. Pakai palsu, kepalanya diangkat tinggi, ndak usah ya. Jangan sombong ya. Salomo dia nggak merintangi matanya dari apa yang dia pengen, dari apa yang dia lihat. Ya lewat berapa itu mobil berapa 10 triliun beli. Ya beli. Orang setahun 800 triliun itu yang tidak terhitung, itu cuma yang sudah pasti, belum yang lain. Bebas, orang kaya mah bebas, betul gak? Saya mau bilang hari ini supaya kita ini gak usah sombong. Kalau baru punya kekayaan belum 1 triliun udah sombong. Belajar dari Salomo, amin. Gak usah sombong, semua yang kita punya ini hanya anugerah Tuhan. Dan dengar apa yang Salomo ngomong hari ini, ya membuka mata kita. Ya, dia gak pernah menghalangi matanya dari apa yang diinginkan, ya beda sama kita kan. Saya sama suami kalau jalan di Plaza Indonesia, keren tuh kemeja, mundur, lihat harganya berapa? 4 juta, mahal. Ngeri. Ya kami merintangi mata kami dari apa yang diingininya. Karena memang ya sayang walaupun boleh bisa beli, tapi uang segitu ya buat apa ya? Cuma untuk sesuatu yang kecuali dikasih ya wes pakai. Tapi Salomo nggak dirintangi loh. Apa yang dia mau? Matanya pengen, ikut, ambil, semua pengen cewek cantik itu siapa? Cantik banget, raja mau bawa pulang ke istana. Coba toh. Siapa yang seperti Salomo? Coba, bapak-bapak di sini coba. Tuh cewek cantik baru begini aja udah dijer istrinya. Siapa? Ya, jaga matamu kuy loh. Salomo tidak, matanya lihat apa, pengen apa tinggal tunjuk, datang. Coba ya, orang seperti itu kok ada ya. Ayat dia bilang kenapa? Karena semua jeripayaku itu, semua ini aku dapat karena jeripayaku, itulah buah dari segala jeripayaku. Dia memang bekerja ya, dia pantaslah dia raja. Ayat 11.
Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Siapa yang bisa menjaring angin? Saudara tahu apa maksudnya menjaring angin? Ya coba saudara pakai jaring, ada angin lewat di jaring, bisa enggak angin di jaring? Enggak bisa. Artinya apa? Semua kosong, hampa. Ketika engkau mencari kebahagiaan di luar Tuhan, semua hanya kehampaan. Saudara pengen mobil ini, saudara nabung, saudara cari duit, setelah saudara dapat mobil itu, bosan enggak? Bosan. Cuma 21 hari kita senang dengan sesuatu yang baru. Setelah itu semua menjadi kebiasaan. Ibu-ibu kau beli tas 500 juta 1M, ya cuma 21 hari kau senang, setelah itu kau bosan, pengen lagi yang baru. Itu usaha menjaring angin. Tidak ada apa-apa di dalam segala sesuatu di dunia ini, di bawah matahari. Ayat 12, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang, ya. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Ayat 14, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka. Walaupun orang berhikmat, yang satu bodoh, tapi nasib yang sama menimpa. Ya, dia bilang orang bodoh mati, orang berhikmat juga mati. Ternyata sama-sama mati juga. Ayat yang ke-15, maka aku berkata dalam hati, baca bersama, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun mulai stres dia. Mulai stres. Ternyata orang itu kalau terlalu kaya juga bisa stres loh saudara. Bisa stres loh. Ya, ketika jadi orang kaya semua yang dia pengen bisa ya. Makanya saya bilang sama suami saya, kita ini dulu saudara punya uang ya, punya uang mau beli, dulu belum punya uang ya, kalau lihat Starbucks itu pengen beli, enggak bisa beli. Karena enggak punya uang. Waduh, kopi kok harganya segitu, beli beras dapat 2 kilo. Enggak jadi, sayang. Bisa buat beli susu anak. Sekarang ya bisa beli, tapi diet. Diet. Ya ampun, minum kayak gitu ya, kita ini lagi diet loh, perut makin besar, badan makin berat. Kenapa? Saya sama suami ini lagi menurunkan berat badan. Bukan untuk umur panjang, bukan. Jangan salah saudara. Engkau nge-gym, engkau diet, engkau minum vitamin bukan untuk memperpanjang umur. Karena umur tetap di tangan Tuhan. Kenapa kita ini menurunkan berat badan? Karena hidup ini sudah berat, pergumulan juga berat. Kalau badanmu berat, maka tambah beratlah hidupmu. Amin. Jangan berat-berat badanmu, amin. Ya, itu saja, itu cuma itu. Kenapa kita pengen kurus? Ya supaya hidup ini tidak terlalu sebab pergumulan akan berat. Nasib yang sama menimpa orang bodoh dan orang bijak. Ya, pergumulan akan tetap datang. Kematian akan tetap menghampiri. Jangan kau pikir setelah kau nge-gym, kau olahraga, umurmu panjang. Ada atlet di gym mati di gym ketiban alat berat. Iya toh? Masih muda enggak? Muda, sehat-sehat, badannya kering, ototnya kenceng. Tapi ternyata enggak sanggup menahan beban alat. Mati di tempat gym. Jadi kita ini olahraga, kita sehat, kita ini mau menurunkan badan, minum vitamin bukan untuk umur panjang. Jangan sesat. Hanya untuk supaya engkau hidup sehat.
Itu aja ya, karena kalau sakit-sakitan pelayanan, aduh kita ini pelayanan ya tiap hari turun naik pesawat, turun naik mobil, turun naik kereta, kemana-mana. Bayangkan koper udah berat, kalau badan berat, nggak enak saudara, nggak enak. Ya jadi kita mengurangi, ya nggak usah harus minum obat, harus begini, nggak usah. Ubah lifestylemu. Kalau tadinya makan nasi satu-satu, bahkan kadang 1,5, sekarang nggak, 1 nasi bagi 2. Nggak usah yang terlalu aneh-aneh. Ya sekarang kurangin, nggak usah makan roti, nggak usah makan gula. Ya pokoknya ya hidup sehat lah saudara. Ya itu aja. Salomo berkata di sini, dia bilang ya nasib itu menimpa semua orang bijak, semua orang berhikmat juga nasibnya sama. Apa yang menimpaku? Jadi aku pikir dalam hati, aku berkata, ya kenapa dulu aku ini terlalu berhikmat? Tapi lihat ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya itu sudah dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga, seperti juga orang bodoh, dua-dua mati. Dan gak ada kenangan yang kekal. Orang berhikmat mati, orang bodoh mati, dua-dua dilupakan. Nggak ada saudara, seberhikmat apapun ya atau sebaik apapun suamimu. Ada ibu-ibu yang bilang begini, suamiku jangan ditaruh di kuburan ya, biar dia tetap di kamar sini diawetkan. Ada? Supaya kita tetap ingat dia terus. Nggak ada toh? Yang ada saudara takut, saudara nggak berani tidur di rumah itu. Bahkan semua orang takut, ih ada setan di situ. Ya baik apapun kau, kalau sudah mati tetap kau dianggap setan. Ya enggak? Bener kan? Bener. Jadi dia bilang semua sama nasib ini. Orang bodoh mati, orang bijaksana mati. Ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Orang terkaya, berhikmat, punya semuanya. Sempat keluar kata-kata, dia bilang aku membenci hidup. Stres. Tidak menemukan apa-apa dalam hidupnya. Aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ini orang terkaya. Dia punya segalanya. Ternyata bukan cuma orang miskin yang membenci hidup. Salomo raja terkaya yang punya segalanya, 1 tahun 800 triliun itu sudah pasti masuk. Stres dan bilang, aku benci hidup. Kalau yang ngomong gini, orang yang tidak ada kerjaan, mau makan aja susah, dia bilang benci hidup, wajar, iya enggak? Tapi sekarang saya temuin juga orang udah susah, bu, saya ini susah banget, terlilit hutang bu, depresi bu, udah susah, iya berat beban saya ibu. Mau saya doakan biar kembali ke rumah bapak? Enggak bu, jangan bu. Padahal hidupnya sudah berat, utangnya banyak, mau didoakan mati enggak mau loh. Masih suka hidup. Salomo membenci hidup. Ya, kita lihat saudara. Dia bilang di sana apa? Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya pada orang-orang yang akan datang sesudah aku. Dia bilang, aku ini bekerja keras, nanti yang akan menikmati orang yang datang sesudah aku. Memang itu sudah garis hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu ngoyo dengan hidup ini. Nanti kita lihat apa yang dibilang Salomo pada akhirnya. Engkau berusaha jerih lelah, bersusah payah, kau mati, kau tinggalkan itu semua bagi orang yang hidup. Dan belum tentu orang itu bersusah payah. Ya, dia menikmati semua yang sudah kau tinggalkan. Dan siapakah ayat 19, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Jadi dia bilang kalau aku mati, kan nanti yang gantikan aku, iya kalau dia berhikmat. Siapa tahu itu orang bodoh yang menggantikan aku. Konyol enggak saudara? Konyol kan? Saya sudah setengah mati berhikmat, yang menggantikan saya itu orang bodoh. Siapa yang tahu? Ya, dan dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. Ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa. Ada di antara saudara yang hari-hari ini sudah mulai putus asa dengan hidupmu? Engkau tidak menemukan
ketenangan, kenyamanan. Ya, hati-hati loh saudara terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari, ayat 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Yang menikmati nanti orang lain. Dikatakan di sana, ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Jangan sampai kita ini di dunia sudah bercapek-capek berlelah-lelah cari uang, cari harta, tapi kita tidak dapat karunia untuk menikmati semua berkat yang Tuhan beri. Makanya saya selalu berkata, penjaga villa lebih menikmati daripada yang punya. Ini loh maksudnya Salomo itu loh. Ya, yang punya villa di Jakarta cekot-cekot bayar cicilan, ditagi pajak, dikejar-kejar, penjaga villa anaknya berenang, istrinya goreng pisang. Yang jaga villa merokok di samping kolam. Sini nak makan pisang goreng. Ini nasib yang menimpa. Ya, yang menjaga villa itu mungkin orang bodoh, dia enggak sekolah. Tapi yang berhikmat, yang sekolah, dia bekerja untuk yang bodoh ini. Tapi yang menikmati siapa? Saya tanya, Bapak jaga villa sudah berapa lama? 20 tahunan ada, Bu. Terus kalau villa rusak, saya telepon yang punya villa, dia yang benerin. Jadi yang dapat karunia menikmati siapa, saudara? Terus Bapak digaji tiap bulan? Iya, gaji saya utuh. Ya, kalau bocor apa, listrik gini-gini, AC rusak, telepon yang punya villa, Pak. Ininya rusak, oh iya tolong panggil tukang, berapa itu? 15 juta, iya saya transfer sekarang ya. Siapa yang bekerja untuk siapa? Bodoh kalau kau tidak mengerti arti hidup ini. Bodoh, itu yang Salomo bilang, bodoh. Buat apa kau punya segalanya, berjeri lelah, punya hikmat, kalau engkau putus asa dengan hidup, benci dengan hidup. Ayat 22, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya. Bayangkan loh, dia sudah ikuti semua keinginan hatinya, keinginan matanya. Ayat 23, baca, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Bagi saudara yang amnesia, tidak bisa tidur, insomnia, amnesia. Kalau insomnia terus-menerus bisa jadi amnesia. Nanti lupa. Nggak bisa tidur. Tiap malam tidak ada tentram hati. Minum obat penenang. Saya dapati banyak orang kaya, kalau tidur harus minum obat. Orang miskin enggak, belum sampai pintu rumah, sudah ketiduran depan pintu. Kenapa? Capek bekerja. Capek, makanya saya kalau orang kaya, Bu Debbie doakan saya, Bu. Kenapa? Saya hari-hari ini enggak bisa tidur. Saya cuma bilang, Bapak Ibu kurang capek itu. Kurang capek. Coba lari-lari keliling rumah 10 putaran. Kau pulang pasti kau tidur. Kalau tubuhmu capek, maka otakmu juga ikut tidur. Tapi kalau tubuhmu kurang capek, otakmu capek, itu kau enggak tidur. Ya, tukang ojek yang kerja seharian capek, belum pulang, baru geletak lepas helm udah tidur di kursi. Ini pun adalah sia-sia. Yang kaya turun pakai sopir mobil mewah masuk, enggak bisa tidur di tempat tidur, bolak-balik ingat hartanya, kerjaannya, hatinya enggak tentram. Ya, mudah-mudahan ada yang mendengarkan di sini nih, yang enggak bisa tidur kalau malam. Ini pun sia-sia. 24, baca. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia, ya, dia bilang, daripada apa? Makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Apa yang paling bagus kata Salomo? Bersukaria dalam jerih payahmu itu makan minum, bersukacita, makan minum. Tapi dia bilang apa? Aku menyadari bahwa ini pun, biar kau punya uang, biar kau punya segalanya, kesenangan,
kebahagiaan itu hanya datang dari tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, hanya dari tangan Tuhan. Sekaya apapun engkau. Ini yang tulis Salomo. Yang setahun sudah pasti masuk berapa tadi? 800 triliun. Saya tuh coba bayangkan, andai ku punya 1 triliun. Kalau saudara dikasih 1 triliun hari ini mau apa saudara? Kipas-kipas bu. Salomo setahun dapat 800 triliun. Belum emas tua setoran raja-raja Arab. Itu bisa ngomong, aku membenci kehidupan. Karena kepuasan jiwa manusia hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Manusia itu jiwanya terbatas. Salomo itu manusia itu jiwanya nggak terbatas. Dia coba cari gundik, dia coba undang penyanyi, apa yang hatinya ingin dia dituruti, ini dia turuti. Tapi ternyata nggak bisa bikin kesenangan jiwa. Kenapa? Karena jiwa manusia tidak terbatas. Yang tidak terbatas nggak bisa diisi dengan yang terbatas. Uang tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa. Apa yang bisa puaskan jiwa? Sesuatu yang tidak terbatas, yaitu hanya Tuhan yang tidak terbatas. Dia bilang yang terbaik bagi manusia makan, minum, bersenang-senang dalam jeripayanya di dunia ini. Tapi aku pun menyadari bahwa itu hanya datang dari tangan Tuhan. Ayat 25. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan? Siapakah yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada saudara. Engkau mau sekaya apapun, kalau engkau di luar Tuhan, nol, semuanya percuma. Tapi sebaliknya, engkau punya uang pas-pasan. Engkau makan hanya apa yang ada, cuma tempe goreng sama sambal. Tapi kalau engkau berada di dalam Tuhan, itu pun suatu kebahagiaan di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kenikmatan di dalam hati manusia. Makanya kita nggak bisa ukur kebahagiaan orang dari harta yang dia punya. Ada orang kaya banget, mobilnya mewah, jalan sama istri, nggak teguran. Ya, pakai jam 3 miliar, tasnya 2 miliar, semuanya miliar-miliar. Tapi rumah tanggamu nggak bahagia. Ya, sama istri nggak pernah omongan, sama anak-anak nggak pernah bercanda, duduk bersama, makan, tertawa. Kalau di restoran duduk, semua pegang HP, anaknya pegang HP, istrinya pegang HP, maknya pegang HP, itu tanda-tanda. Siapa? Dia bilang, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada. Ayat 26 kita baca. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Apa yang harus kita kejar di dunia ini? Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kepada orang yang dikenannya, dia akan beri hikmat, pengetahuan, dan kenikmatan, kesukaan itu ada. Ya, tetapi orang berdosa nih yang suka bikin dosa angkat tangan, yang masih suka selingkuh, yang masih kepahitan, masih melakukan segala dosa. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun harta, bahkan sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Makanya jangan jadi orang berdosa. Ya, yaitu kayak penjaga villa sama yang punya villa. Penjaga villanya dikenan Tuhan. Yang punya villa ini tidak dikenan, hidup dalam dosa. Hartanya disuruh Tuhan, diperintah, ditugaskan Tuhan orang ini untuk bekerja agar orang yang dikenan ini boleh menikmati berkat. Dia yang berusaha, dia yang berjerih lelah. Ya saudara, engkau punya banyak karyawan, karyawanmu 3.000 atau berapa, 100, 200. Karyawanmu bahagia, kau tidak bahagia. Kau ditugaskan Tuhan untuk bahagiakan karyawanmu, karena karyawanmu dikenan Tuhan dan kau tidak dikenan Tuhan. Ngeri nggak hidup?
Hati-hati loh, jangan kau pikir kau bahagia. Orang yang cuma makan tempe tahu di rumah, bisa jadi dia lebih bahagia daripada engkau. Karena dia diberi Tuhan, dikenan Tuhan, dikasih kesukaan di dalam hatinya. Kesukaan itu gak bisa kita beli dengan uang. Gak bisa. Jangan sampai engkau berdosa, engkau kaya, tapi kau ditugaskan untuk menghimpun, menimbun kekayaan, cari uang yang kemudian harus kau berikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau engkau mengerti, hidup itu begitu. Ya, jadi saudara, satu hal yang Salomo mau katakan di sini adalah apa? Mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Jangan coba-coba selingkuh bapak-bapak. Salomo sudah rasa 1000 istri, 1000. Kalau bapak baru mau 1, ya tolong bertobat. Engkau tidak mungkin senang dengan perselingkuhan. Akan cekot-cekot otakmu. Jantungmu akan berhenti. Ya, kau mati dalam keadaan perselingkuhan, persinahan. Ya, ada lagi yang lebih luar biasa di bawah matahari ini. Sudah miskin, selingkuh. Ya, kaya selingkuh masih agak-agak saudara ya. Walaupun memang sama-sama gak dikenan Tuhan. Ada lebih sombong lagi, miskin selingkuh. Istrinya di rumah gak tahu mau makan apa. Gak tahu diri orang kayak begini nih, gak tahu diri. Bertobat. Hari-hari ini yang terpenting dalam hidup kita adalah kita cari perkenanan Tuhan. Apapun keadaanmu ini engkau bisa bahagia kalau engkau tinggal di dalam Yesus. Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, rumah tanggamu bahagia. Saya gak bicara soal uang. Saya mengalami hidup dengan suami, anak 3, naiknya motor. Kami kalau malam minggu itu pergi ke mall berlima, ya beli nasi goreng itu 2, anak bagi 3, kita bagi 2. Beli es teh 2, bagi 2, bagi 3. Tapi kami bahagia saudara. Kami bahagia. Kami bisa doa bersama. Kami ada dalam satu kesatuan, kami bahagia, bukan tidak bahagia. Sebab kesukaan itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya. Ini sampai jam berapa ya? Ya, diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya. Saya ingat beli mobil pertama, kami punya mobil pertama itu, ya mobil tua sekali. Kayaknya mobil tahun 79 apa berapa. Kami beli karena harganya cuma waktu itu 7 juta, tapi karena saya cicil jadi 14 juta. Sebulan 500.000. Itu kami bilang mobil dalam nama Yesus. Kenapa? Tiap kali mau naik suami saya bilang doa ya dalam nama Yesus supaya tidak mogok. Kalau naik gunung saudara, ya naik tanjakan begitu, suami dalam nama Yesus, darah Yesus, ayo. Anak saya 3 di belakang, darah Yesus, dalam nama Yesus, bener, ngek, mogok. Lalu suami saya bilang ya udah turun ya, saya angkat anak 3, ayo dek, nahan beca, pak, stop pak. Anak saya 3 saya bawa, rumah mertua sudah dekat, suami saya urusi mobil yang mogok. Mau naik ke mall itu, parkir kan, tinggi kan, suami saya dari bawah, nah dalam nama Yesus, kita dalam nama Yesus, tapi menambah iman mobil itu. Karena tiap hari kami harus dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Saudara tertawa ya, saya sedih loh. Teganya kau. Ya, naik di mall parkiran kan tinggi, semua teriak dalam nama Yesus. Dia gas, tiba-tiba bunyi, prak. Kita semua teriak darah Yesus. Dia rem, knalpotnya jatuh. Seneng kan? Seneng. Tapi apakah kami tidak bahagia? Bahagia, kita ketawa terbahak-bahak saudara. Ketawa kita, ya ampun Tuhan, tuh knalpotnya jatuh, cepet pap ambil. Saya turun ambil knalpotnya saudara. Karena itu kan di jalan parkiran ya, bahaya mobil dari belakang. Saya bawa knalpotnya. Makanya ya cari istri itu yang kayak saya ini loh. Ya bisa angkat galon, bisa suruh dorong mobil, ya kesetrum tidak mati lagi. Haleluya tuh. Apakah kami tidak bahagia? Bahagia kami, bahagia. Ya bahagia, puji Tuhan sekarang beli mobil baru, cash dari dealer. Masa yo menderita terus loh.
Ya, makanya kalau orang lihat, Ibu Debbie sekarang mobilnya bagus, kau suruh saya naik mobil dalam nama Yesus terus? Bertobat kau ya. Ya bolehlah sekarang saya menikmati kemuliaan Tuhan toh. Berarti saya imannya sudah lulus dalam nama Yesus, sudah. Nah yang belum lulus silakan coba. Akhirnya mobil itu berakhir apa? Kami pelayanan ke Surabaya, titip di rumah teman. Kami lagi di Surabaya, teman saya rumahnya kebanjiran sampai di atas rumah. Itu mobil terkubur dengan air di situ. Ya sudah, berakhir di situ sudah itu mobil. Nggak bisa, mobil sudah tua banget mau diperbaiki, apalagi sudah tidak bisa. Tapi kebahagiaan itu kami dapat di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus itu ada penghiburan, ada kesukaan. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Ya sudah selesai ini saudara, waktunya udah habis. Saudara, kita percaya bahwa perkenanan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kita percaya dalam setiap musim hidup kita, waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan. Disitulah kita menemukan saudara, ada kesukaan yang Tuhan berikan. Ada penghiburan dalam Tuhan. Kita bisa menikmati bukan karena merek yang kau pakai, bukan karena apapun di hidup ini, tapi di dalam Tuhan. Mari kita mau bilang, kami mengucap syukur Tuhan karena kami tahu dan percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Bahwa di dalam Yesus itu ada penghiburan, ada sukacita.